Selamat pagi Pak Wijil, kami dari kelompok 1 Manajemen Inovasi. Kami ingin membahas hasil diskusi kami untuk UTS kali ini. Jadi sebelumnya saya ingin perkenalkan anggota di kelompok 1 dulu. Jadi ada saya sendiri Yenima, lalu ada Serdani, ada Sharon, ada Immanuel, dan juga ada Justianto. Jadi saya akan membahas bagian slide pertama, yaitu kreativitas, invention, dan juga inovasi. Jadi yang pertama itu adalah kreativitas. Jadi kreativitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, seperti kayak misalkan kita ingin membuat aplikasi baru dan kita mempunyai ide, dan juga seperti membuat produk baru, dan juga cara berbeda dalam melayani pelanggan. Yang kedua ini adalah invention. Jadi kita bisa sebut inventionnya adalah penemuan. Jadi yang dimaksud dengan inventionnya adalah seperti kayak penemuan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Jadi kayak benar-benar baru ditemukan gitu, seperti kayak misalkan penemuan produk baru atau penemuan dalam mengembangkan produk baru. Tetapi invention ini tuh tidak selalu terlihat secara langsung di dalam kasus bisnis. Dan yang terakhir ini adalah inovasi. Jadi inovasi ini adalah yang paling penting dalam kasus bisnis, karena inovasi ini adalah bagaimana ide yang tadi kita punya itu benar-benar diterapkan dalam kasus bisnis yang ingin kita kembangkan. Dan juga inovasi ini bisa memberikan nilai atau manfaat bagi pelanggan atau konsumen, dan juga bagi perusahaan. Jadi bukan cuma punya ide, tapi bagaimana ide itu dijalankan dan juga berdampak bagi kita semua. Jenis inovasi, di sini ada 4 poin utama. Yang pertama ada inovasi produk, yang kedua ada inovasi proses, yang ketiga ada inovasi posisi, dan keempat sekaligus yang terakhir adalah inovasi paradigma. Nah, jadi perusahaan ini secara simultan atau bertahap melakukan yang namanya inovasi, yang tentu saja tujuannya ialah meningkatkan daya saing daripada produk-produk yang mereka keluarkan. Nah, langsung aja kita ke inti pembahasannya. Yang pertama ada inovasi produk tadi. Maksudnya adalah perusahaan ini melakukan riset berdasarkan tren pasar dan juga preferensi konsumen dalam mengembangkan varian-varian baru, sehingga produk yang baru dikeluarkan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen dan juga sesuai dengan tren pasar yang sedang ada sekarang ini. Dan yang kedua ada inovasi proses. Nah, inovasi proses ini adalah pengembangan aplikasi secara digital tentunya ya. Jadi prosesnya yang sebelumnya cara lama ke cara baru, dan cara baru ini adalah pengembangan aplikasi secara digital untuk memasarkan produk kita. Yang pertama, manfaatnya adalah bagi perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dari segi operasional karena terstruktur. Lalu yang kedua, manfaat bagi customer ataupun pelanggan, ya jelas adalah kemudahan, karena aplikasi pemesanan digital ini bisa diakses mudah, cepat, dan dapat dilakukan di mana saja. Yang ketiga ada inovasi posisi. Nah, untuk inovasi posisi ini mirip dengan poin yang kedua tadi. Jadi sebelumnya perusahaan hanya mengandalkan cara-cara konvensional atau umum. Nah, sekarang perusahaan dapat beralih ke cara yang lebih modern, yaitu dengan salah satu tadi. Yang poin kedua adalah pengembangan aplikasi pemesanan. Lalu yang sekarang adalah promosi lewat aplikasi-aplikasi yang sedang tren. Kita ambil contoh TikTok Shop, dan juga mungkin FB Pro dan YouTube Shorts. Dan jadi yang keempat atau yang terakhir di sini adalah inovasi paradigma. Nah, maksudnya inovasi paradigma di sini adalah perubahan mindset baru ya dari perusahaan yang sebelumnya orientasinya tuh terhadap barang jadi saja. Sekarang orientasinya tuh diubah menjadi pelanggan yang nomor satu, sehingga produk yang diciptakan itu lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya adalah peran teknologi nih. Nah, peran teknologi ini tentu saja membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, juga dapat mempermudah pelanggan ya. Dan selain itu pula, data pelanggan di sini bisa dipakai lagi oleh perusahaan untuk membuat promosi yang lebih personal, sehingga lebih tepat sasaran dan meningkatkan penjualan. Jadi tiap-tiap akun itu mempunyai kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Perusahaan dapat mengambil ini sebagai kesempatan ya. Sederhana seperti itu. Sekian, terima kasih.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak inovasi. Nah, jadi yang pertama itu ada pemesanan yang lebih mudah, yang kedua promonya lebih relevan, yang ketiga pilihan produk bertambah, dan yang terakhir loyalitas meningkat. Nah, jadi inovasi ini membuat pelanggan lebih mudah dalam memesan, mendapatkan promo yang sesuai, dan memiliki banyak pilihan. Hal ini meningkatkan kepuasan dan akhirnya membuat pelanggan itu lebih loyal. Nah, selanjutnya identifikasi masalah. Yang pertama, penjualan menurun, yang kedua persaingannya tinggi, yang ketiga kurangnya diferensiasi, dan yang terakhir teknologi belum optimal. Nah, jadi perusahaan itu mengalami penurunan penjualan karena persaingannya dengan brand internasional. Selain itu, produknya kurang berbeda dan pemanfaatan teknologinya belum maksimal, sehingga sulit memahami kebutuhan pasarnya. Selanjutnya itu ada analisis teori. Nah, perusahaan banyak yang udah menerapkan inovasi sebagai proses dari ide sampai implementasi. Selain itu juga inovasi juga berfokus pada kebutuhan pelanggan dan didukung teknologi, sehingga menciptakan keunggulan yang lebih kompetitif. Solusi dan rekomendasi. Perusahaan juga perlu mengembangkan sistem digital seperti membuat video digital, terus kita nge-share lewat TikTok, Instagram yang dipakai oleh Gen Z, membuat program loyalitas seperti ada promo dan member, dan memanfaatkan teknologi seperti AI. Jadi sepertinya di zaman sekarang perkembangan zaman itu menggunakan AI, karena kita juga dipermudah menggunakan AI tanpa ribet. Jadi perusahaan harus berinovasi dan membuat branding agar lebih dikenal. Karena kalau misalnya kita scroll TikTok, itu banyak sekali video-video AI, dan animasinya juga termasuk bagus AI. Terus selanjutnya ada strategi bersaing. Strategi yang digunakan adalah diferensial, yaitu produk dan layanan yang berbeda, fokusnya pada pengalaman pelanggan dan personalisasi sehingga lebih unggul dibanding pesaing. Jadi itu lebih bagus. Lalu selanjutnya akan membahas kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa inovasi menjadi kunci utama keberhasilan perusahaan. Teknologi berperan sebagai pendukung dalam meningkatkan efisiensi dan memahami pelanggan. Dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan daya saing di tengah persaingan yang ketat. Oleh karena itu, inovasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar perusahaan tetap relevan dan berkembang di masa depan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.